Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alusuciati Ningsih dari Prodi Teknologi Informasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Bel Sekolah Otomatis berbasis Arduino Uno di SDN Anjurjo 2 Tongas. Jadi untuk membuat bel sekolah otomatis ini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Lalu di sini terdapat modul RTC DS3231 sebagai modul waktunya. Lalu terdapat Bluetooth HC05 sebagai modul komunikasi. Jadi nanti bel sekolahnya itu akan diatur menggunakan aplikasi. Nah, untuk komunikasinya ini saya menggunakan Bluetooth HC05. Selanjutnya di sini saya menggunakan power supply dengan tegangan sebesar 5 volt. Lalu di sini ada sebentar saya zoom. Di sini ada ini modul DF Player Mini, di mana modul DF Player Mini ini nanti kita memasukkan memori yang sudah diisi lagu, dan nanti dia nanti akan memutar lagu yang kita masukkan tadi. Jadi fungsinya dia seperti itu, fungsinya DF Mini Player-nya seperti itu. Lalu selanjutnya ada power amplifier. Power amplifier ini fungsinya untuk mengatur besar kecilnya suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Setelah itu terdapat speaker. Lalu yang terakhir adalah LCD untuk menampilkan informasi berupa waktu dari RTC, lalu informasi berupa apakah inputan dari aplikasi sudah berhasil. Lalu yang terakhir adalah untuk menampilkan ketika belnya berbunyi, nanti akan menampilkan sedang membunyikan jadwal yang mana, seperti itu. Lalu kita akan membahas mengenai codingnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas coding aplikasinya. Jadi untuk membangun aplikasinya ini saya menggunakan software yaitu MeetApp Inventor. Di sini terdapat dua screen aja, yaitu screen jadwal dan juga screen utama. Untuk screen utamanya ini, jadi nanti aplikasinya sebagai pengguna kita diharuskan untuk memasukkan password untuk login. Jadi codingnya seperti ini. Di sini kan ada beberapa komponen. Di sini ada label, yang ini label 2. Lalu di sini ada space, saya kasih space biar aku berjarak antara judul dan passwordnya. Lalu di sini ada text box, nanti digunakan untuk pemasukan passwordnya. Lalu di sini terdapat space lagi, dan selanjutnya adalah tombol login atau button 1 di sini ya namanya. Oke, kita beralih ke codingnya. Untuk codingnya sendiri, jadi di sini ketika button 1 diklik, ketika tombol login diklik, jika text box atau isinya tadi itu sama dengan 1, 2, 3, 4, atau ketika user benar menginputkan passwordnya yaitu 1, 2, 3, 4, maka yang dilakukan adalah membuka screen lain yang dengan nama jadwal. Jadi ketika pengguna berhasil menginputkan password sesuai, nanti akan beralih ke menu jadwal. Jika tidak, nanti akan terdapat notifikasi bahwasanya PIN-nya salah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke screen jadwal. Untuk screen jadwal ini tidak terlalu rumit karena saya buat mudah, soalnya biar gampang makainya. Di sini ada label dengan tulisan jadwal bel sekolah otomatis. Lalu ada list speaker. Jadi list speaker ini fungsinya untuk menampilkan list dari Bluetooth-nya nanti. Selanjutnya di sini ada label dan juga ada time picker. Jadi time picker ini nanti akan digunakan untuk memilih jam dan menitnya. Jadi di sini ada beberapa, yaitu jadwal masuk 1, istirahat 1, masuk 2, istirahat 2, masuk 3 sampai ke pulang. Lalu kita beralih ke codingnya. Saya zoom out dulu, seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama adalah ketika list speaker belum dipilih, maka kita mengeset atau mengatur list speaker elemen ini untuk memanggil Bluetooth client. Alamat Bluetooth client. Selanjutnya
jadi ketika list speaker sudah diklik, ketika list speakernya diklik, maka nanti list speakernya ini akan menampilkan alamat yang sudah terkoneksi dengan Bluetooth-nya. Lalu nanti tulisan list speakernya akan berubah menjadi Bluetooth terhubung dan background-nya akan berubah menjadi warna hijau. Itu menandakan bahwasanya Bluetooth-nya berhasil dihubungkan, seperti itu. Selanjutnya adalah kita mengatur time picker-nya. Jadi kan ada beberapa jadwal, yaitu masuk 1, istirahat 1, masuk 2, istirahat 2 sampai ke pulang. Nah, di sini kita mengatur bahwasannya nanti ketika time picker-nya itu dipilih, nanti kita akan mengatur time picker-nya itu untuk menambahkan jam dan juga menit. Jadi ketika nanti user menekan time picker-nya, nanti akan muncul pengaturan jam dan juga menitnya. Jadi nanti time picker-nya ini akan teksnya akan berubah ketika user sudah menginputkan jam dan juga menitnya. Teksnya akan berubah menjadi jam, titik 2 dan juga menit. Gitu. Seperti itu seterusnya sampai ke time picker pulang. Lalu setelah itu di sini saya membuat global data dengan nama kirim data 2. Kirim data 2 ini nanti akan isinya akan ditaruh pada kirim teks. Jadi nanti semuanya ini akan dimasukkan ke label kirim. Yang nantinya label kirim itu akan dimasukkan ke dalam global data. Jadi di sini kan ada tombol kirim. Di sini ada tombol kirim di bawah sini. Ini ada tombol kirim. Nantinya ketika tombol kirim itu ditekan, maka secara otomatis data global kirim data 2 ini akan terisi. Terisi apa? Terisi berupa time picker jam yang akan dipisahkan dengan spasi. Lalu time picker menit, sampai begitu seterusnya sampai ke time picker pulang yang menit. Jadi semua data jam dan menitnya itu dipisahkan oleh spasi. Jadi nanti kita akan mengirim datanya ke aplikasi seperti itu. Jadi seperti contohnya jam 07 spasi jamnya, 07 spasi menitnya 00 seperti itu. Terus seperti itu sampai ke TP pulang. Karena nanti ketika data sudah diterima oleh alat, nanti kita akan parsing datanya sesuai berdasarkan spasi seperti itu. Lalu di sini ada logika lagi. Jika Bluetooth kliennya itu tersedia, maka nanti datanya akan dikirim. Jika Bluetooth kliennya itu terhubung, maka nanti kita akan memanggil Bluetooth, call Bluetooth client send text, kirim teks. Karena kan yang kita kirim adalah isi dari global data kirim 2 tadi, dan isinya adalah berupa label kirim teks. Selanjutnya kalau Bluetooth-nya tidak terhubung, maka nanti akan muncul notifikasi bahwasanya sambungkan Bluetooth terlebih dahulu, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan delay untuk mencegah data yang terkirim itu tidak terbaca karena terlalu cepat. Jadi kita perlu delay. Di sini saya delaynya itu menggunakan 10 gitu. Selesai ini kita akan beralih ke coding hardware. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai coding hardware-nya. Di sini saya ada beberapa library komponen. Yang pertama adalah timer1.h. Ini adalah library-nya RTC. Lalu ada RTC libh juga. Lalu kita masukkan software serial juga. Lalu di sini ada library-nya DF Mini Player. Selanjutnya ada library-nya Liquid Crystal. Lalu di sini ada variabel datanya. Di sini saya memiliki variabel data string isinya 12 untuk memasukkan data inputan dari aplikasi tadi. Lalu di sini saya punya data boolean yang dengan nama parsing, isinya itu adalah false atau 0, salah. Selanjutnya saya mempunyai data integer, jam 1, menit 1, jam 2, menit 2. Jadi tadi dari aplikasi, kan dari aplikasi tadi ada
jam masuk 1, terus masuk 2, istirahat 1, seperti itu. Nah, itu nanti jam dan menitnya akan dimasukkan ke sini, seperti itu. Lalu di sini ada data dari RTC-nya. Di sini juga ada data dari RTC-nya, integer day, month, year, second, minute, sampai hour. Lalu di sini juga ada data RTC-nya juga, day of week, my date, atau my time. Lalu kita ke bawah lagi. Lalu di sini ada void setup. Di void setup ini ada my software serial began. Kita memulai dengan 9600. Selanjutnya setelah memulai serial kita menginisialisasi LCD. Jadi di sini kita memulai LCD terlebih dahulu. LCD-nya seperti ini. Kita set kursornya di 2.0, nanti akan menampilkan tulisan welcome to. Lalu di baris 2.1 nanti akan menampilkan SDN Tanjung-Rejo 2. Seperti itu dengan delay 2000. Lalu setelah itu kita bersihkan LCD-nya. Lalu di sini ada jika RTC-nya itu tidak berhasil memulai, maka nanti akan menampilkan tidak menemukan RTC, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada inisialisasi DF player. Di inisialisasi DF player ini nanti ketika alatnya itu dinyalakan, nanti akan muncul yang pertama. Kita taruh di seperti yang pertama, LCD set kursornya 2.0, DF player, lalu 2.1 adalah gagal memulai. Jadi ketika DF playernya ini gagal memulai, maka nanti RTC-nya juga gagal memulai. Jadi kita harus menginisialisasi terlebih dahulu bahwa DF playernya ini berhasil dimulai, seperti itu. Kalau DF playernya ini berhasil dimulai, nanti LCD-nya akan menampilkan bahwasanya DF player siap, gitu. Di sini kita memasuki void loop atau dimana data programnya akan terus berulang. Di void loop ini terdapat data RTC, di mana data RTC ini ada beberapa, yaitu day atau no day atau hari ini, lalu month atau bulan ini, lalu year atau tahun ini, hour atau jam ini, jam hari ini, jam sekarang, lalu minutes atau menit sekarang, detik atau detik sekarang, dan day of week atau hari dalam satu minggu. Di sini tadi kan kita membuat variabel string data dengan nama my date dan my time. Untuk variabel string my date ini isinya adalah my date, data harian, lalu koma, isinya adalah hari, lalu dibagi oleh slash, bulan, slash lagi, dan tahun. Untuk variabel string my time ini isinya adalah jam, dibagi oleh titik 2, menit, dibagi oleh titik 2, dan selanjutnya adalah detik, seperti itu. Lalu ini kita akan menampilkan data RTC pada LCD. Jadi data RTC-nya itu nanti kita tampilkan dalam LCD dengan bentuk seperti ini. Nanti yang akan ditampilkan adalah my date. Jadi di atas nanti ada hari. My date ini kan tadi isinya day of week, lalu koma, harinya, lalu setelah itu slash, bulan, dan juga tahun. Lalu selanjutnya ada yang di bawahnya ada jam, ada tulisan jam, lalu disambung oleh my time. My time tadi kan isinya ada jam, menit, dan juga detik, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan berlanjut pada input data pada Bluetooth-nya. Di sini saya menggunakan internal interrupt agar data Bluetooth bisa masuk ke alat, dikarenakan lalu lintas datanya mungkin sibuk, jadi kalau tidak pakai internal interrupt tidak bisa, seperti itu. Lalu di sini ketika Bluetooth available, jadi ketika Bluetooth-nya itu menerima data lebih dari 0 atau terdapat data, maka kita masukkan data tersebut ke dalam MSG ini, ke dalam data MSG ini. Selanjutnya kita akan membagi data atau parsing datanya. Jadi parsing datanya itu kita bagi berdasarkan spasi. Jika MSG atau I ini ada isinya, maka nanti akan dibagi berdasarkan spasi. Lalu setelah dibagi berdasarkan spasi, nanti data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam data seperti ini. Jadi nanti kan ada 12 data 0 sampai data ke 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 data. Jadi nanti data-data tersebut akan dibagi ke dalam variabel-variabel sudah kita buat sebelumnya.
Jadi data 0 tidak masuk ke dalam jam 1, data 1 masuk menit 1, seterusnya sampai data ke-11 yang masuk ke dalam menit 6. Di sini datanya langsung kita ubah menjadi kita konversikan menjadi integer, karena nanti kita akan padukan dengan data dari RTC. Sedangkan data dari RTC tadi kan integer untuk jam dan juga menitnya. Jadi kita juga samakan, di sini kita ubah ke integer. Lalu setelah itu di sini kita akan menampilkan data RTC-nya itu ke LCD. Jadi agar pengguna juga tahu apakah data yang kita inputkan dari Bluetooth apakah sudah berhasil diterima oleh alat, seperti itu. Lalu di sini kita seperti tadi menampilkan datanya ke LCD, yaitu data 0, data 1, data 2, dan seterusnya. Lalu setelah itu ini adalah prosesnya, di mana kita mencocokkan data inputan dan juga data RTC-nya. Di sini jika data dari RTC-nya itu berupa jam, itu sama dengan inputan jam 1, dan menitnya itu sama dengan menit 1, dan detiknya itu sama dengan 0. Kenapa dipakai 0? Karena kalau tidak dipakaikan detik, maka nanti setiap menit ini akan berbunyi. Jadi kita perlu menempatkan titiknya untuk di 0. Selanjutnya, ketika semua itu sama, karena kita menggunakan logika AND di sini, yang dimana logika AND ini adalah bahwasanya akan dijalankan ketika semua logikanya itu benar, seperti itu. Jadi ketika semuanya ini benar, maka DF playernya akan memainkan lagu. Lalu karena ini adalah data waktunya masuk, nanti yang diputar adalah lagu pertama dengan judul waktunya masuk. Jadi nanti ini akan tertampil di LCD ketika data ini berjalan dan lagunya berjalan, seperti itu. Nah, ini begitu seterusnya sampai jadwal yang terakhir, yaitu waktunya pulang. Di sini ada masuk 1, istirahat 1, masuk 2, istirahat 2, masuk 3, dan juga pulang, seperti yang ada di jadwal aplikasinya. Baik, setelah kita membahas mengenai coding alat dan juga coding aplikasinya, setelah ini kita akan mencoba untuk menggunakan alatnya dan juga aplikasinya. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai coding alat dan coding aplikasi, di sini kita akan membahas mengenai alatnya. Di sini terdapat LCD, lalu ada speaker, lalu ada DF player-nya di sini. DF player-nya dan juga ada power amplifier untuk mengatur besar kecilnya suara. Ini kita coba nyalakan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti LCD-nya ini akan menampilkan data dari RTC, yaitu berupa hari, ada tanggal, bulan, dan tahun, lalu ada jam, menit, dan juga ada detik. Selanjutnya kita akan coba menghubungkan aplikasi dengan alat ini. Jadi kita akan mencoba mengirimkan data. Langkahnya adalah kita nyalakan dulu Bluetooth-nya, lalu kita sambungkan ke alamat Bluetooth alatnya, yaitu HC05. Kita sambungkan terlebih dahulu. Sudah keluar, kita sandingkan. Di sini ada passwordnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita sambungkan, kita tunggu, berhasil menyambungkan. Baik, berhasil menyambungkan. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke aplikasinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita masuk ke menu jadwal, pengguna harus memasukkan sandinya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, dan 4, seperti ini. Coba kalau sandinya salah ya, sandinya kita pasang saja, nanti akan muncul pin salah, seperti itu. Kalau sandinya benar, kita akan langsung masuk ke menu jadwal. Di sini ada list speakernya, kita bisa pencet, lalu kita pilih alamat Bluetooth dari bel sekolah ini, yaitu HC05. Kita pilih di sini HC05. Nah, setelah berhasil menghubungkan, nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Setelah itu kita bisa menginputkan waktu di sini. Kita bisa mengatur nanti mau bunyi jam berapa saja belnya, kita atur di sini. Karena di sini jam 21.05, kita atur di sini 21.06. 01
07 saja deh, karena kita perlu waktu untuk mengatur yang lainnya. Kita atur semuanya sampai ke pulang. Seperti ini, sudah kita atur semua. Maaf dikarenakan tadi terdapat kendala, jadi saya atur ulang di di jam 21.8. Oke, karena mati kita sambungkan lagi Bluetooth-nya. Baik, sudah berhasil. Kita kirim. Data yang dikirim sudah berhasil masuk. Jadi kita tunggu di jam 21.8 belnya akan berbunyi. Silakan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Belnya sudah berbunyi. Di menit 21.8 sesuai ya, masuk. Lalu kita tunggu lagi di jam 21.9 untuk bunyi istirahat. Waktunya istirahat. Jangan lupa merapikan buku dan peralatan tulis sebelum istirahat. Selamat beristirahat. Waktunya masuk. Silakan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Waktunya istirahat. Jangan lupa merapikan buku dan peralatan tulis sebelum istirahat. Selamat beristirahat. Waktunya masuk. Silakan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Waktunya pulang. Jangan lupa melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal dan berdoa sebelum pulang. Baik, jadi hasilnya bel sekolahnya berhasil membunyikan dari waktu inputan yang sudah kita masukkan, mulai dari jam 21 menit 8 sampai jam 21 menit 13 yang terakhir. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.